saya Sally Aprita, saya dari mahasiswa Kebidanan Bina Usaha Tangerang. Sebelumnya udah ada yang tahu belum berdirinya saya di sini untuk apa? Belum. Ya kalau begitu berdirinya saya di sini untuk melakukan penyuluhan pada ibu-ibu sekalian tentang COVID-19. Sebelumnya udah ada tahu belum COVID-19 itu apa? Belum. Jadi COVID-19 itu merupakan virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Jadi virus ini tuh berukuran sangat kecil. Kalau dilihat sama kasat mata tuh nggak kelihatan. Jadi kita harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Setelah itu virus ini disebut juga sama dengan keluarga flu. Kenapa sih kok disebut juga sama satu rumpun sama flu? Ya tahu nggak? Enggak ya. Jadi kenapa disebut sama dengan flu? Karena tanda gejalanya tuh mirip dengan flu. Yang pertama yaitu demam. Demam itu dikatakan demam kalau suhu tubuhnya tuh udah 37,5 derajat Celcius ke atas. Kalau pada COVID-19 demam yang diderita itu 38 derajat Celcius lebih. Jadi kalau udah demamnya kayak gini harus segera periksa ke tenaga kesehatan ya. Selanjutnya batuk kering. Jadi pada gejala COVID-19 tuh yang diderita itu batuk kering. Setelah itu sakit tenggorokan dan sesak napas itu pada penderita yang sudah terlalu parah. Jadi masa kan sekarang kita kalau pergi dari Pulau Jawa atau dari mana kan harus isolasi selama 14 hari. Karena pada masa 14 hari ini gejalanya akan muncul. Jadi kita harus mengisolasi mandiri. Kenapa sih 14 hari? Karena pada masa ini virus akan berkembang 3-7 hari. Jadi untuk melihat gejalanya apa saja. Yang pertama yaitu kayak tadi demam, kelelahan, terus batuk kering, sesak napas gitu. Untuk penderita yang lebih berat biasanya sampai pneumonia atau gangguan pada paru-paru. Siapa saja sih yang beresiko terkena COVID-19? Nggak tahu. Yang paling beresiko terkena COVID-19 yaitu lansia. Kenapa lansia? Karena lansia itu daya tahan tubuhnya tuh sudah berkurang. Semua organ-organ yang berfungsi untuk berfungsi sebagai imun tubuh tuh memproduksi imun tubuh itu sudah berkurang. Selanjutnya ibu hamil. Kenapa ibu hamil? Karena ibu hamil itu tidak hanya membawa dirinya sendiri, tapi membawa ibu dan bayi. Jadi kerja tubuh dia tuh lebih berat. Jadinya harus hati-hati saat ibu hamil. Setelah itu bagaimana sih cara penyebaran COVID-19 ini? Yang pertama, COVID-19 ini tuh bukan melalui udara ya, tapi menggunakan droplet atau perantara. Kayak kita nih ngomong kayak gini. Sebenarnya percikan ludah kita tuh membawa, kalau kita udah tertular, kita tuh membawa percikan itu ke orang lain. Jadi bukan melalui udara. Selain dari percikan air ludah, juga benda-benda sekitar kita kayak gagang pintu. Terus bagaimana sih cara pencegahan COVID-19 ini? Yang pertama, kita harus menjaga jarak 1-2 meter. Kenapa kita harus menjaga jarak? Ya karena itu tadi, kita berbicara itu kita nggak tahu kan air ludah kita tuh kena orang lain apa enggak kayak gitu kan. Makanya kita harus jaga jarak minimal 1 meter. Setelah itu pakai masker ketika batuk, bersin dan saat keluar rumah. Karena dengan masker itu kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Dengan begitu kita secara langkah kecil dapat mengantisipasi kita untuk tertular COVID-19 ini. Bagaimana sih kalau kita batuk kayak gitu kan? Kalau kita nggak pakai masker, kita juga harus memperhatikan etika batuk yang benar biar kita nggak menularkan virus itu kepada orang lain. Pertama, etika batuk yang benar itu gunakan siku bagian dalam untuk menutupnya. Atau ketika bersin tuh pakai siku bagian dalam. Kalau kita pakai ini kan kita nggak tahu nih kita mau megang apa aja. Misalkan kita nggak cuci tangan, kita megang duit, terus megang kursi, makan kan, virus itu bakal masuk ke tubuh kita lagi. Tapi kalau menggunakan siku bagian dalam, kita tidak akan dapat menularkan pada orang lain. Kalau menggunakan tisu, tutup menggunakan tisu lalu buang ke tempat sampah lalu cuci tangan. Jadi jangan pernah tinggalkan cuci tangan.
Selanjutnya adalah untuk cuci tangan. Udah tahu belum cara mencuci tangan yang baik dan benar? Belum. Jadi di sini cuci tangan tuh ada 6 langkah. Yang pertama, cuci tangan tuh ada 2 macam ya, menggunakan sabun dan hand sanitizer. Kalau menggunakan sabun itu minimal 20 sampai 30 detik, tapi kalau menggunakan hand sanitizer 20 detik pun sudah cukup. Hand sanitizer yang dimaksud adalah cairan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan tangan yang minimal kadar alkoholnya tuh 70% untuk membunuh bakteri. Ini cara cuci tangan yang baik dan benar. Yuk kita praktek dulu yuk cara cuci tangan yang baik dan benar. Gimana, Bu? Yang pertama, kalau kita pakai lengan panjang, kita gulung dulu ya. Iya. Tangan, ambil sabun, gosok-gosok sabun, lalu punggung tangan secara bergantian ya, sela-sela jari. Terus lakukan punggung jari secara mengunci seperti ini, gantian kanan dan kiri. Setelah itu usap ibu jari dengan jempol, dilekukan sini secara bergantian juga. Setelah itu ujung jari seperti ini di telapak tangan untuk membersihkan kuku bagian luar atau ujung-ujung kuku ini. Lalu bilas menggunakan air dan keringkan dengan handuk atau tisu. Bagaimana, sudah mengerti tentang cara cuci tangan yang baik dan benar? Sudah. Setelah itu segera ganti pakaian dan mandi setelah dari rumah. Kenapa sih kita harus mandi setelah keluar dari rumah? Ya karena kita nggak tahu virus itu udah nempel di baju kita atau belum. Jadi kita setelah keluar dari rumah kita sebaiknya mandi, terus bersih-bersih lah pokoknya. Terus baju itu segera dicuci. Kalau kita keluar terus bajunya tuh dipisah dengan baju yang lain, jangan dijadikan satu. Saya itu hindari kerumunan atau keramaian. Yang jelas ya, kalau kita di kerumunan kan kita pasti deket nih satu sama lain. Jadinya kita senggol-senggolan, kena cairan apa yang di tubuh kita, terus kena percikan air udah juga. Jadi itu mudah untuk menularkan virus COVID-19 ini. Saya itu jaga kebersihan lingkungan. Selain di rumah kita bersihin pakai cairan desinfektan atau biasanya pakai Baclean ya. Itu buat ngelap meja, kursi, pintu tuh gagang pintu terutama yang sering kita pegang. Selain itu kita juga wajib untuk menjaga imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga dan makanan-makanan sehat. Sekarang kan banyak ya apa sih orang-orang sekarang tuh males gitu buat makan makanan sehat. Rata-rata itu pada makanan cepat saji kayak gitu. Jadi kita juga harus menjaga imunitas tubuh kita dengan cara makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan. Kayak itu apa aja sih vitamin yang diperlukan tubuh kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar fit, yaitu seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Vitamin A kita didapatkan dari sayuran wortel, bayam, ati, kuning telur. Setelah itu vitamin E juga untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Selain itu terdapat di pada kacang-kacangan kayak sambal, kacang kedelai, kacang tanah, itu juga banyak mengandung vitamin E. Setelah itu vitamin D. Vitamin D itu terdapat pada sinar matahari. Jadi kita pemerintah banyak menyarankan untuk kita berjemur setiap paginya minimal 15-20 menit. Kapan sih waktu yang tepat untuk berjemur? Nggak tahu. Kalau pemerintah menyarankan yaitu jam 10 hingga jam 13 atau jam 1. Jadi setara itu tuh matahari cukup untuk menghirup. Matahari cukup untuk masuk ke dalam tubuh kita untuk menyerap vitamin D itu. Jadi kalau di bawah jam 10 tuh mataharinya tuh kurang gitu untuk kita serap. Jadinya yang lebih efektif atau lebih baik tuh jam 10 hingga jam 1. Iya. Kalau
panas. Kan lebih baik jam 10 itu di jam sekitar 10 sampai 20 menit. 10 Udah habis. Jadi gimana, sebelumnya ada yang ingin tanyakan sebelum saya tutup? Ada Bu, Silakan. seandainya tetangga itu ada terkonfirmasi COVID-19, dan bagaimana caranya kita untuk menanggulanginya ataupun untuk cara kita untuk mengatasinya. Jadi misalkan di tetangga kita ada yang terkena COVID-19, jadi kita tuh jangan khawatir, karena kalau khawatir juga kita akan mudah terserang ya, karena imunitas tubuh kita tuh jadi turun, jadi drop karena kekhawatiran tersebut. Kita harus dukung, support dia agar dia juga semangat kan, jangan dikucilkan. Kalau nanti dikucilkan jadi apa sih, rasa cemas yang berlebihan kayak gitu kan, jadi dia mempengaruhi dia untuk cepat sembuh kayak gitu. Terus pastinya keluarga mereka kan diisolasi tuh. Selain diisolasi, kita sebagai tetangga tuh harus membantunya, kayak kita tuh membelikan bahan makanan dia, taruh depan pintu kayak gitu kan, karena kita nggak boleh kontak dengan dia. Jadinya kita harus membantu juga, jangan dikucilkan. Ada lagi? Terus ada lagi Bu, ini kan pemerintah kan maksudnya menjalankan new normal. Nah, kita sebagai masyarakat awam kan belum tahu new normal itu seperti apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi kan karena virus ini data-datanya juga masih banyak ya terkonfirmasi yang terkena COVID-19. Jadi pemerintah juga telah menerapkan new normal, yang dimana kita masyarakat juga dihimbau tetap untuk melakukan safety atau keamanan. Yang pertama, kita juga harus keluar rumah memakai masker. Setelah itu kita harus jaga jarak. Selain jaga jarak dan pakai masker, kita juga harus persiapan yang perlu diperhatikan, membawa hand sanitizer. Karena kalau nggak bawa hand sanitizer, kita kan kadang di tempat-tempat umum mungkin ada yang belum menyediakan fasilitas cuci tangan. Jadi dengan menggunakan hand sanitizer, setelah kita menyentuh barang yang lain, kita bisa langsung cuci tangan menggunakan hand sanitizer tadi. Setelah itu tisu basah. Habis tisu basah, kita juga harus menggunakan peralatan makan sendiri. Kan kita nggak tahu tuh fungsinya bersih apa enggak, bagaimana itu. Jadi kita harus menggunakan peralatan makan sendiri, terus air minum sendiri, peralatan sholat sendiri, mukena lah, sajadah lah, itu harus dibawa. Selain itu juga kita harus membawa jaket agar jadi yang kena tuh bagian luar badan kita, bukan dalamnya kita. Terus setelah sampai rumah, kita harus segera bersih-bersih. Sebelumnya ada yang tanyakan lagi? Sudah. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekian penyuluhan dari saya terkait COVID-19. Semoga bermanfaat, semoga wabah ini cepat berlalu. Setelah itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.